Aku tahu ada yang tidak beres sejak suara napasku berubah. Bukan lebih cepat, bukan lebih berat, berbeda. Seolah ada ritme lain yang menumpang, lebih lambat, lebih panjang, dan setiap kali aku menarik udara, sesuatu ikut menariknya bersamaku. Klik, suara, shutter kamera memecah kesunyian, seperti pecahan kaca di lantai kosong. Terlalu nyaring, terlalu hidup untuk tempat yang seharusnya mati. Aku menurunkan kamera, menatap lorong rumah sakit terbengkalai di depanku. Cahaya senter ponselku menyapu dinding yang mengelupas. Cahaya zoom seperti kulit yang mengering, memperlihatkan bercak hitam di bawahnya. Bentuknya tidak beraturan, tapi kalau dilihat lama, tampak seperti sidik tangan. Banyak, terlalu banyak. Air menetes dari langit-langit yang retak. Setiap tetes jatuh dengan jeda yang aneh, seperti menghitung waktu yang tidak ingin dihabiskan. Tuk. Fokus bisiku pada diri sendiri. Aku sudah berkali-kali masuk ke tempat seperti ini. Rumah kosong, gudang tua, hotel yang ditinggalkan. Aku datang untuk satu hal, bukti. Bukan cerita, bukan sensasi, bukti. Arka Ghost Hunter, nama yang orang-orang pakai untukku. Aku lebih suka menyebutnya dokumentator. Aku memotret, dan aku pulang. Selesai, seharusnya begitu. Aku melangkah ke dalam lorong. Lantai keramik retak dan licin. Bau lembab bercampur logam memenuhi udara. Bau yang tidak hanya berasal dari air. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, seperti sisa sesuatu yang pernah hidup, lalu berhenti terlalu cepat. Di kiri kanan, pintu-pintu kamar terbuka setengah. Engselnya berkarat, mengeluarkan suara lirih setiap kali tertiup angin. Atau, bukan angin. Klik, aku memotret lagi, mengarahkan lensa ke salah satu kamar. Di dalamnya hanya ada ranjang besi berkarat dan kasur tipis yang robek. Isinya keluar seperti kapas yang kelelahan. Aku mengecek hasilnya, kosong. Hanya kamar yang sama. Aku mendesah. Mulai basi gumamku. Harusnya ada sesuatu di tempat kayak gini. Rumor tentang rumah sakit ini cukup ramai. Pasien terakhir menghilang, perawat yang bunuh diri, lorong yang tidak pernah benar-benar sepi. Rumor selalu berlebihan, tapi tetap biasanya ada sesuatu. Aku berjalan lagi, suara langkahku memantul, lalu memantul lagi. Seperti lorong ini mengulang. Setiap bunyi yang kubuat dengan jeda yang sedikit terlambat, seolah ada yang menirukannya. Krek, aku berhenti. Bunyi itu tidak berasal dari kakiku. Aku tidak bergerak. Suara itu muncul lagi. Krek, gesek. Seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai. Dari belakang. Aku menahan napas. Dada terasa sesak, bukan karena takut, lebih ke arah insting. Nyawa yang lebih tua dari logika. Siapa? Suaraku terdengar terlalu kecil. Tidak ada jawaban. Tapi suara itu berhenti. Dan keheningan setelahnya terasa. Hidup. Aku berbalik cepat. Lorong di belakangku kosong. Hanya kegelapan dan cahaya samar dari jendela pecah di ujung sana. Tidaknya ada gerakan. Tidak ada bayangan. Tapi perasaan itu tidak hilang. Perasaan ditatap. Bukan dari jauh, dari dekat. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Cuma suara bangunan, kataku pada diri sendiri. Kayu lapuk besi tua. Corbius. Aku kembali menghadap ke depan. Klik, kamera berbunyi. Aku tidak menekan apapun. Jantungku langsung melonjak. Tanganku bergerak sendiri mengangkat kamera. Layarnya sudah menyala, menampilkan hasil foto terakhir. Aku mendekatkan layar itu ke wajahku. Dan sesuatu di dalam tubuhku berhenti. Di ujung lorong ada seseorang, sosok perempuan, berdiri diam. Rambut panjang menutupi wajahnya, jatuh sampai ke dada. Gaun putihnya kotor, ujungnya gelap seperti diseret di lantai yang basah. Dia berdiri tepat di tempat yang tadi kosong. Aku mengangkat kepala, menatap langsung ke ujung lorong, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku kembali melihat layar. Dia pasing di sana, tidak bergerak. Tak berkedip, hanya berdiri, menghadap ke arahku, seolah menunggu. Refleksi, bisiku. Aku menggeser posisi. Tina Burma. Aku mengangkat kamera lagi, mengarahkannya ke tempat yang sama. Klik.
Aku langsung melihat hasilnya, dan napasku tercekat. Dia lebih dekat, setengah lorong, masih tidak ada di dunia nyata, hanya di dalam foto. Setelah setiap jepretan adalah langkahnya. Mendekat, aku mundur satu langkah. Sepatuku berdecit di lantai basah. Keringat dingin muncul di pelipis. Ini glitch, sensor rusak. Cahaya, noise, klik. Aku tidak sadar jari-jariku menekan lagi. Gambar muncul. Dia semakin dekat. Sekarang bentuk tubuhnya jelas. Kepalanya sedikit miring, seperti orang yang penasaran. Dewa seperti sekunus yang mencoba memahami. Aku menahan napas. Perlahan aku mengangkat kepala. Lorong tetap kosong. Tapi sekarang, kosong terasa seperti topeng. Klik. Sekali lagi. Aku tidak ingin melihatnya, tapi aku tetap melihat. Dan saat gambar itu muncul, jantungku berhenti. Dia tepat di depanku. Begitu dekat sampai wajahnya memenuhi frame. Rambutnya tersibak sedikit. Dari celah itu, aku melihat matanya, hitam, bukan pupil, lubang, dalam, kosong, seperti menatap ke dalam sumur tanpa dasar. Tanganku gemetar, kamera hampir jatuh. Aku ingin mundur, kakiku tidak bergerak, seolah lantai menahanku, seolah ada yang menahanku. Arka, suara itu, di telingaku, sangat dekat, hangat, basah, seperti napas yang terlalu lama berada di udara mati. Darahku membeku. Aku tidak berani menoleh, tidak berani mengedip. Aku hanya menatap layar. Dan gambar itu berubah. Sekarang bukan lagi perempuan itu, melainkan aku. Berdiri di lorong, membelakangi kamera. Dan di belakangku si SWAT, berdiri sangat dekat. Kepalanya miring. Senyumnya terlalu lebar untuk wajah yang tidak sepenuhnya terlihat. Perlahan tangannya terangkat, menuju bauku. Di dunia nyata, aku merasakan sentuhan, dingin, lembab. Seperti kulit yang tidak lagi punya darah. Jari-jari itu menyentuh bahuku, lalu mencengkram. Kuat nyata, aku tersentak. Subuhku akhirnya bergerak. Aku berbalik, dan untuk sepersekian detik, aku melihatnya. Bukan jelas, tapi cukup. Rambut panjang, wajah pucat, mata yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Aku menduri, hampir terjatuh. Napas terengah. Keluar, keluar, keluar. Gemamku mundur tanpa arah. Kamera masih di tanganku. Layarnya berkedip. Klik, foto baru muncul. Aku melihatnya tanpa ingin. Di foto itu, aku tidak berdiri lagi. Aku terbaring di lantai. Tubuhku kaku. Mataku terbuka lebar. Mulutku sedikit terbuka, seperti mencoba berteriak. Dan di atas tubuhku, dia menunduk sangat dekat. Senyumnya menghadap langsung ke lensa. Tapi ada yang berbeda. Di foto itu, matanya tidak lagi hitam. Matanya menatap ke arah yang salah. Bukan ke kamera, bukan ke tubuhku, tapi ke arah luar frame. Ke arah seseorang yang berdiri di belakang fotografer. Di belakangku, dunia di sekitarku terasa melengkung. Aku menelan ludah. Pelan, sangat pelan, aku menurunkan kamera. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku memberanikan diri melihat ke belakangku. Tidak ada siapa-siapa. Lorong kosong, sunyi. Tapi napas itu masih ada. Tepat di telingaku. Lebih dekat dari sebelumnya. Lebih dalam. Setelah sudah masuk, klik, kamera berbunyi lagi. Sendiri. Aku tidak ingin melihatnya. Tapi aku tetap melihat. Dan di foto terakhir, aku tidak sendirian. Bukan karena dia, tapi karena ada sesuatu di dalam diriku. Berdiri di belakang mataku sendiri. Tersenyum. Dan kali ini, yang menatap ke arah kamera adalah aku. Di balik lensa, kau masih ada. Di balik lensa, wajahmu memanggil. Dia selalu muncul. Di balik lensa, aku takut, tapi aku ingin tahu. Kamera bergetar, lalu diam. Di foto terakhir, kau tetap di sana.